Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu teman-teman. Nah ini warung sembako saya. Alhamdulillah suasana cukup terang ya, cukup cerah pagi ini. Usaha warung sembako adalah salah satu usaha yang tanpa tanpa ada batasan gitu ya. Usaha sembako ini usaha yang sangat menguntungkan ataupun sangat menjanjikan ya. Usaha sembako adalah usaha yang bisa kita lakukan sepanjang zaman tanpa ada batasan usia untuk berbelanja di warung sembako. Usaha warung sembako itu usaha yang tanpa mengenal musim ya. Mau itu musim kemarau, musim hujan, musim durian, musim rambutan, tetap warung sembako tuh banyak yang mencari ya teman-teman. Karena barang-barang sembako ini salah satu barang-barang yang sangat kita butuhkan sehari-hari ya teman-teman. Barang-barang sembako ini sangat kita butuhkan dan memang sangat diperlukan ya di setiap daerah, di setiap kota ataupun di pedesaan. Pasti semuanya membutuhkan barang-barang sembako. Nah ini barang-barang sembako yang wajib kita punya di warung ya, seperti air mineral yang galon, yang botol ataupun yang kemasan gelasan ya, maupun air mineral seperti ini, air putih ataupun yang berasa-rasa ya teman-teman, seperti minuman rasa teh, rasa buah, rasa susu dan jelly gitu ya. Banyak sekali aneka minuman yang harus kita punya dan untuk kita jual di warung sembako. Ini memang barang pelengkap aja, tapi ini juga salah satu barang yang sangat harus kita punya, harus diprioritaskan gitu ya, yang harus kita wajib punya di warung. Bisa bang? Atau belum? Oh iya, terima kasih Pak Tujuh. Oke deh. Iya, sama-sama bang. Di warung sembako itu kita harus mengikuti juga perkembangan zaman ataupun inovasi-inovasi terbaru ya teman-teman, agar warung kita pun tidak ketinggalan zaman, dan juga untuk kenyamanan para pelanggan ya. Biasanya kita bukan hanya menyediakan berbagai macam barang ya, tapi apapun yang ngetrend saat ini ya, memudahkan pelanggan berbelanja ataupun bertransaksi harus kita punya ya di warung sembako ya. Intinya itu kita berjualan sembako itu jangan takut untuk mengikuti perkembangan usaha zaman sekarang ya. Apapun itu, misalnya jual pulsa tuh nggak aneh lagi ya. Semua warung sembako di kota ataupun di desa pasti bakalan menjual pulsa ya, pulsa listrik ya, ataupun pulsa HP ataupun internet, pulsa voucher game dan lain-lain ya teman-teman. Sekarang itu banyak sekali ya, yang penting ada modalnya, banyak modalnya, cukup modalnya. Apapun kita bisa jual, kita bisa lakukan di warung sembako untuk menambahkan omset ataupun menambahkan penghasilan kita di warung sembako ya. Usaha warung sembako di zaman sekarang kita tuh dituntut untuk mengikuti setiap perkembangan zaman ya. Apapun itu kita harus bisa ataupun harus tahu ya teman-teman ya, untuk kemajuan usaha kita juga dan untuk perkembangan usaha kita juga teman-teman ya. Karena usaha itu butuh banget inovasi-inovasi terbaru yang kekinian ya teman-teman, untuk kelangsungan ataupun untuk perkembangan usaha kita. Dan bagaimana caranya kita juga harus tahu ya. Banyak kok sekarang tuh di internet ataupun di media sosial gitu ya. Kita tinggal tiru seperti itu cara barang-barangnya
yang terbaru tuh apa aja, cara mendisplaynya seperti apa gitu ya, dan cara kita melayani pembeli itu seperti apa. Banyak juga berbagai fasilitas ataupun pelayanan kita untuk para konsumen kita, untuk para pelanggan kita, supaya lebih senang lagi berbelanja di kita ya. Kita harus punya berbagai inovasi ya teman-teman untuk perkembangannya usaha warung sembako kita ini ya. Dan memang semua itu kita butuhkan modal tambahan pastinya ya teman-teman. Modal tambahannya bisa dari uang pribadi ataupun bisa juga dari keuntungan barang-barang sembako yang kita jual ini ya teman-teman. Misalnya kita ingin perkembangkan lagi usaha kita ini, ataupun ingin menambahkan lagi item-item barang lain di warung kita, ataupun ingin juga menambahkan fasilitas ataupun pelayanan-pelayanan lainnya yang bisa menghasilkan cuan tentunya ya teman-teman. Kita harus mengeluarkan modal pastinya ya, dan modal itu kita bisa gunakan juga dari keuntungan barang-barang kita ini ya. Menyesuaikan aja sih teman-teman menurut saya ya. Syukur-syukur sih jika punya uang pribadi kita bisa gunakan juga untuk menambahkan modal lain selain untuk barang-barang sembakonya ya, dan juga kita bisa menambahkan fasilitas ataupun layanan lain yang bisa menguntungkan untuk kita ya teman-teman. Dan memang semuanya butuh modal ya teman-teman, tidak semuanya gratis pastinya ya, dan kita bisa menyesuaikan dengan keadaan modal kita ataupun keuangan kita ya. Untuk usaha warung sembako ini memang tidak mengenal musim ya teman-teman. Semuanya barang-barang pasti akan laku setiap harinya. Namun kita tuh terkendala dengan banyaknya persaingan ya, atau juga dengan harga-harga yang selalu naik turun gitu ya teman-teman. Itu juga salah satu kendala usaha sembako. Tapi saya yakin ya teman-teman, meskipun apapun itu cobaannya, apapun itu kendalanya, kita bisa melewati semuanya ya teman-teman. Semuanya itu ada prosesnya ya, entah itu harga mahal ataupun persaingan, pasti bakalan ada saatnya untuk kita selalu lebih optimis lagi, lebih kreativitas lagi ya, lebih berinovasi lagi di warung ya, untuk supaya kita bisa tetap eksis, tetap bisa berjaya, tetap bisa mempertahankan usaha kita ini ya teman-teman. Jika kita ingin usaha kita ini maju, berkembang, dan terus bertahan, tetap bertahan gitu ya, yang pastinya kita harus banyak-banyak berpikir ya teman-teman untuk kelanjutan usaha kita ini, mau seperti apa warung kita ini, mau bagaimana selanjutnya gitu kan ya. Itu kan tergantung ke pemiliknya ya teman-teman. Jika kita ingin lebih sukses lagi, ingin lebih maju lagi, maka kita harus lebih semangat ya dalam mengelola usaha, entah itu dari inovasinya ataupun dari kreativitas kita, ataupun dari segi barang-barangnya lagi, mungkin lebih diperbaharui lagi, lebih ditingkatkan lagi pelayanannya ya, seperti itu teman-teman. Meskipun memang persaingan ataupun kompetitor semakin banyak, tapi tidak jadi masalah, tidak jadi halangan untuk kita tetap maju dan terus berkembang mengelola usaha ini teman-teman. Karena usaha apapun pasti ada aja yang menyaingi, yang menyamai gitu ya teman-teman. Dan usaha sembako ini yang paling mudah orang-orang jalankan juga teman-teman, karena usaha warung sembako itu sangat mudah banget kita jalankan ya. Kita pun sebagai ibu rumah tangga bisa menjalankan usaha ini di rumah ya, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus punya modal besar. Kita pun bisa memulai usaha sembako ini ya. Maka itulah persaingan semakin ketat ya usaha sembako zaman sekarang. Pandai-pandailah kita mencari barang, pandai-pandailah kita berinovasi di warung ya. Maka itulah yang akan jadi pemenangnya saat ini ya. Meskipun di zaman sekarang ini berbagai barang sembako itu modalnya pada naik, tapi tidak menyurutkan orang-orang yang ingin membuka usaha warung sembako ya. Karena itulah ya teman-teman, usaha sembako itu menjadi primadona ya. Entah itu modalnya besar ataupun modalnya kecil, banyak sekali yang membuka usaha rumahan, usaha warung sembako. Ada yang secara offline ataupun online gitu ya menjualnya ya teman-teman. Sekarang itu kan zaman serba canggih, jadi dimanapun dan kapanpun kita bisa berjualan sembako. Ada juga yang memang
sangat kreatif. Dia tidak punya stok barang-barang di rumah, tapi dia menggunakan sistem reseller ya, jadi tetap bisa berjualan meskipun tidak punya modal banyak, tidak punya stok di rumah, tidak membuka toko di rumah, tapi dia tetap bisa berjualan ya. Itulah teman-teman, barang-barang sembako itu semakin mudah dijual dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Itulah teman-teman, usaha sembako itu semakin banyak diminati, berbagai caranya mereka berjualan gitu ya. Yang penting dapat cuan gitu ya teman-teman. Nah, sekian dulu ya video saya kali ini, semoga menginspirasi ataupun menjadi hiburan saja untuk teman-teman yang menontonnya ya. Semoga ada manfaatnya juga pastinya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.